Namo Buddhaya. Selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Duyanti, tentu saja dalam mimbar agama Buddha. Teriring salam dan doa dari kami, semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah saudara, setiap perjumpaan kita, saya tidak akan pernah sendiri karena di samping saya sudah hadir narasumber, dan narasumber kali ini juga narasumber yang sudah kami pilih. Kenapa? Karena beliau adalah seorang wanita yang sibuk untuk mengurusi sebuah wihara dan memberikan berbagai macam kegiatan. Tujuannya adalah untuk kemajuan umat Buddha bersama tanpa memilih sekte. Dan beliau adalah Upasika Sakya Wimala Dewi Feni SAG atau SPD, dan beliau biasa disebut sebagai Ibu Feni. Selamat siang Ibu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Bu. Apa kabar? Baik ya Bu. Kali ini kita mengetekkan tema tujuan hidup. Nah, di sini karena kita sudah habis tahun baru dan nanti sebentar lagi kita akan merayakan tahun baru Imlek. Jadi ini masih di tengah-tengah tahun baru. Sebenarnya Ibu punya tujuan hidup nggak ya? Punya ya. Apa tujuan hidup Ibu? Sebagai Buddhis, kita punya tujuan hidup itu adalah mencapai nibbana. Ya. Tapi kita seharusnya mencapai nibbana itu bukan tujuan kita utama, tapi bagaimana kita memperbaiki diri, menjadi orang yang lebih baik. Gitu ya. Saya juga punya tujuan hidup, Bu. Tujuan hidup saya supaya saya lebih bersabar, supaya saya bisa memberikan yang bermanfaat untuk umat Buddha, karena memberi manfaat saya juga merasakan kebahagiaan. Nah, Ibu sekarang tolong diberikan penjelasan secara keseluruhan apa sih tujuan hidup sebelum saya menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan agama Buddha. Silahkan. Oke, terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat siang sahabat pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa hadir di sini, berbagi di sini. Terima kasih juga atas kebajikan yang kita lakukan sehingga kita diberi kesempatan untuk hadir di sini. Betul. Terima kasih Bu. Ya. Tujuan hidup adalah sesuatu keinginan yang ingin dicapai oleh individu atau seseorang, baik di saat ini ataupun di masa depan. Ya. Nah, tujuan hidup ini akan mempengaruhi sikap kita, sifat kita, dan kita memberi makna pada hidup kita. Nah, sebagai seorang Buddhis, kita mempunyai tujuan hidup selain mencapai nibbana, Bu. Kita juga harus selain di bidang materi, selain di bidang kebahagiaan duniawi, kita juga ingin mencapai kebahagiaan yang sejati, yaitu terlepas dari penderitaan atau namanya nibbana. Apakah nibbana itu satu-satunya tujuan yang harus dicapai umat Buddha? Karena kalau saya lihat umat Buddha ada yang berdoanya gini, semoga saya lahir di alam surga gitu kan. Tetapi kan kita ada nibbana. Nah, mana tujuan hidupnya? Apa satu-satunya nibbana atau nanti ada tujuan yang lain? Oke, terima kasih Bu. Sang Buddha pernah menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa kita itu menyebarkan dharma yang indah di awalnya, di tengah, dan di akhir. Oleh karena itu, kita harus banyak berbuat kebajikan kepada orang banyak. Maka sebagai seorang Buddhis, aspirasi tertinggi kita adalah memperbaiki diri kita, belajar dan berpraktek sehingga kita bisa memberikan manfaat untuk orang yang lebih banyak, Bu. Jadi untuk kita meningkatkan kualitas kita harus belajar dulu untuk menuju kebajikan, kebijaksanaan. Nah, oleh karena itu kita harus meningkatkan kualitas diri kita dengan belajar, berlatih untuk menjadi pribadi yang lebih baik di banyak sisi. Jadi pribadi yang lebih baik dulu, belajar bijaksana dulu, seperti itu ya. Kayak tetangga seperti itu ya, Bu ya. Punya mental, punya pergaulan yang baik, membuat hidup kita tuh jadi lebih bermakna dengan banyak berbuat kebajikan. Jadi tujuan utamanya itu nanti apabila kita telah melakukan hal-hal yang seperti Ibu ceritakan tadi ya. Karena kan untuk mencapai nibbana itu tentu saja melalui hal-hal tertentu sehingga seseorang mencapai kesucian, dan itulah nibbana. Sebelum sampai sana maka kita harus seperti naik tangga. Harus melakukan kebaikan gitu tadi ya. Udah diutarakan, kemudian melakukan hal-hal yang positif untuk orang lain. Nah, selanjutnya umat Buddha kita
itu perumah tangga. Sebelum kita ngomongin perumah tangga, saudara, kita sering selalu katakan bahwa umat Buddha itu ada dua golongan, yaitu para biku dan bikuni yang menempuh kehidupan suci atau Brahma Wihara yang mereka hidupnya di wihara, dan kami-kami ini atau kita semuanya yang hidup sebagai perumah tangga. Perumah tangga di sini adalah dia yang menikah atau tidak menikah, tetapi masih terikat oleh kehidupan duniawi dan memenuhi kehidupannya sendiri. Nah, setelah tahu ini, maka kita, Bu, sebagai perumah tangga, apa yang menjadi motivasi untuk mencapai tujuan hidup? Tujuan hidup yang lebih rendah dulu ya, Bu, ya, sebelum mencapai nibbana. Nah, silakan. Nah, terima kasih, Bu. Jadi sebagai umat Buddha, seperti Ibu bilang, semua perlu proses naiki anak tangga. Nah, kita sebagai praktisi rumah tangga, umat berumah tangga, kita mempunyai motivasi yang ada 3 tahap, yaitu sebagai seorang pemula. Pemula biasanya dia lebih fokus pada diri sendiri, kebahagiaan duniawi. Dia masih memenuhi keinginan dia, masih membahagiakan diri sendiri, hanya memperhatikan diri sendiri. Oh, untuk ke dalam gitu ya? Hanya diri sendiri senang, tapi dia masih sifatnya masih duniawi. Masih duniawi. Belum terlepas dari kadang-kadang keinginan yang berlebih, mengharapkan sesuatu yang berlebih, itu dia masih memenuhi diri sendiri. Kebahagiaan diri sendiri. Kebahagiaan diri sendiri ada 2, Bu. Kadang-kadang kebahagiaan yang memang dilakukan itu untuk membahagiakan tetapi tidak merugikan orang lain, dan ada kebahagiaan yang merugikan orang lain yang sifatnya seperti egois. Ini yang dimaksudkan yang di sini, apakah kebahagiaan yang mana ini? Dia karena pemula dia hanya mementingkan diri sendiri. Nah, nanti kita akan masuk ke tahap motivasi yang ketiga. Oh, gitu. Jadi kedua dulu ya. Yang kedua, motivasi ini dikatakan motivasi menengah. Jadi kalau motivasi menengah ini dia sudah mulai memperhatikan sekitarnya. Oh, gitu ya. Dia udah mulai berlatih, belajar, berpraktek, melakukan kebajikan-kebajikan yang untuk menolong di sekitarnya. Memperbaiki kualitas diri, mental, dan spiritualnya. Itu dia masuk ke golongan kedua. Jadi dia akan lebih luas. Jadi kalau dari sini berarti dia banyak belajar keluar gitu ya, Bu. Seperti kemarin misalnya Ibu kan di wihara itu sering sekali mengadakan kayak praktek meditasi atau mindfulness sekarang ya, Bu. Karena orang kalau ngomong meditasi itu mereka langsung bilang capek gitu kan. Tapi kalau mindfulness itu kayaknya lebih soft. Kayaknya kan di wihara seperti itu. Nah, mungkin mengikuti hal seperti itu ya. Jadi tahap kedua ini. Tahap kedua dia sudah selain untuk diri sendiri, dia udah mulai ke spiritualnya. Pembimbingan diri, lantas dia sudah mulai belajar atau latihan dan berpraktek langsung. Contohnya yang tadi Ibu sebutkan, kita di wihara tuh sering ada sekali pelatihan atau dhamma kelas atau bimbingan apa yang kita harus ikuti untuk meningkatkan kualitas mental kita. Boleh di-share, Bu, misalnya apa aja kegiatan yang dilakukan di sana, siapa tahu umat Buddha kita yang terutama yang di Jambi bisa ikut kegiatan ini. Karena ini sangat bermanfaat. Jadi di Wihara Saikirti itu sendiri kita ada banyak sekali kegiatan. Yaitu kita setiap bulan selalu ada dhamma kelas, di mana guru-guru yang kita sangga-sangga yang kita undang, dia ada yang membahas sutta, ada yang membahas tentang perumah tangga. Dan kita ada komunitas Cafe Dharma. Cafe Dharma itu ada komunitas yang untuk mendukung umat-umat perumah tangga yang kurang suka seremoni. Jadi kita buka, datang, hadir, mendengarkan Dharma. Terus, dan yang kedua itu komunitas yang happy cooking itu. Dia datang, belajar memasak, memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi itu berbagai kegiatan tujuannya adalah membuat umat Buddha lebih mendalami Dhamma, karena tadi yang pertama untuk diri sendiri dan sekarang berusaha untuk mendalami Dhamma dengan cara itu. Sebentar Ibu ya, masih banyak lagi yang harus kita ketahui dari narasumber kita, karena kita berusaha untuk memperbaiki atau melakukan tujuan hidup itu seperti apa dan mencapai tujuan hidup tadi. Oleh karena itu jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah jeda yang berikut ini. Saudara pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, masih bersama saya Duyanti dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan tema tujuan hidup bersama Ibu Upasika Sakya Wimala Dewi Feni SPD. Nah,
Ibu Feni tadi sudah sampai apa namanya yang pertama motivasi pemula, motivasi kedua menengah. Nah sekarang berarti motivasi yang agung. ketiga berarti motivasi agung ya. Iya. Seperti apa itu motivasi agung? Ini adalah dia jadi gini, motivasi agung adalah dia benar-benar sudah memahami penderitaan dia sendiri dan orang lain, sehingga dia ingin menyelamati orang lain. Kalau di Atisa, di Bodhicitta yang pernah kita pelajari adalah dia menukar penderitaan orang lain. Dia memberikan kebahagiaan dia dan menukar penderitaan orang lain ke diri dia sendiri. Nah, itu sudah motivasi agung. Ya. Itu berarti dia sudah, kalau dalam agama Buddha sudah disebut sebagai bodhisattva ya. Iya. Karena dia sudah memahami bahwa tadi itu kan harus membahagiakan diri sendiri. Ternyata tidak cukup mungkin gitu ya pikirannya. Ketika merasa tidak cukup harus ke semua makhluk. Setelah melihat sedemikian maka dia akan menukar, kalau orang lain menderita lebih baik saya yang menderita, mungkin seperti itu. Berarti ini sudah mencapai pada bodhisattva begitu ya Bu. Nah selanjutnya kalau sudah mencapai bodhisattva, ini bodhisattva itu dicapai oleh para biku dan umat awam berarti ya. Karena semua orang bisa mendedikasikan gitu kan kebahagiaan untuk orang lain. Nah, selanjutnya Ibu seperti kita sebagai perumah tangga gitu kan, apakah boleh kita menginginkan mengejar kebahagiaan duniawi? Karena sering sekali saya mendengarkan agama Buddha itu selalu ngomong anicca, perubahan, dan itu semuanya sifatnya duniawi, itu tidak kekal. Jadinya kita jadi takut untuk mengejar kehidupan duniawi. Sebenarnya Sang Buddha mengajarkan kehidupan duniawi itu boleh tidak dikejar oleh umat awam seperti kita. Oh, jadi gini, kehidupan duniawi boleh kita kejar, tapi ya ada aturannya. Oh ya, berarti sehingga ada tidak aturan. Menciptakan penderitaan lain lagi. Oke ya, nggak menciptakan penderitaan kita dan juga orang lain gitu ya. Iya, betul. Jadi dalam Anuttara Nikaya 2 ayat 65, di mana Buddha menjelaskan beberapa keinginan manusia yang wajar. Oh, berarti manusia boleh ya? Boleh. Okay. Ya, salah satunya saya menjadi kaya. Kekayaannya itu terkumpul dari hal yang benar. Oke, sebelum masuk Bu ya, saya menjadi kaya gitu ya tadi ya di apa Anuttara Nikaya. Oke, semoga saya menjadi kaya. Berarti kalau saya pikirkan saya menjadi kaya itu berarti boleh menjadi kaya. Kalau berbicara tentang kekayaan berarti kita boleh melakukan sesuatu yang tidak merugikan orang lain. Termasuk misalnya saya harus fashion saya harus lebih bagus karena orang bilang nggak usah terlalu bersolek, nggak usah. Terus agama Buddha saya kadang-kadang kalau berpikir gitu Bu ya, agama Buddha kok terlalu apa-apa, alami boleh alami, tetapi kan kita semuanya punya pekerjaan kayak di kantor gitu ya. Kalau semuanya tidak boleh gitu kan merasa aduh kok paling pucat, paling tidak enak dipandang dibandingkan orang lain. Berarti kalau di sini berarti boleh. Nah, yang ingin saya tanyakan nanti, berarti kita agak sedikit fashion juga boleh ya dari kekayaan yang kita kumpulkan. Betul, Bu. Toh dengan cara yang baik gitu ya. Jadi kita sebagai umat Buddha, kita mencari mata pencarian yang benar, yang tidak merugikan orang lain ataupun diri sendiri. Lantas dari hasil mata pencarian kita juga harus memakai fashion yang benar, Bu. Harus pada tempatnya, Bu. Oh, pada tempatnya harus boleh berarti boleh. ya. Jadi kalau misalnya ke tempat ibadah, bagaimana kita berpakaian yang sopan, yang tidak menampakkan. Jadi kita harus kasih tahu pemirsa ini kadang-kadang di wihara dia misalnya boleh ya. Dia misalnya dari supermarket atau dari wihara nanti ke supermarket, kadang-kadang pakaiannya tidak sopan. Itu wihara. Wihara menyediakan nggak misalnya pakai rok celana atau rok pendek, menyediakan nggak kain penutup supaya mereka walaupun mau ke supermarket tapi boleh ke wihara dulu gitu. Jadi kalau kita untuk kebaktian kita siapkan kain-kain penutup itu karena kita masuk, kita kan biasanya duduk bersila. Jadi kita ada siapkan untuk menutupi. Tapi jika bisa dan jika boleh sebagai umat Buddha, namanya kita ke tempat ibadah, tempat kita bertemu dengan bertemu dengan yang Tuhan, lebih suci. Yang lebih suci. Lantas kita sebagai umat Buddha kita juga belajar menghargai tempat ibadah kita. Ada baiknya kita memakai pakaian yang lebih sopan. Andai kata kan tadi ya, andai kata tidak memungkinkan misalnya dari mana, berarti wihara juga menyediakan kain-kain yang bisa untuk menutup supaya kita lebih sopan karena kita sedang bertemu dengan yang lebih suci dan itu adalah memberikan persembahan penghormatan kepada beliau. Oke, boleh dilanjutkan Ibu. Lantas yang kedua,
kita juga boleh mempunyai kedudukan sosial, berorganisasi, mempunyai satu posisi di organisasi ya. Itu diperbolehkan. Jadi misalnya kita di pemerintahan atau punya usaha yang lebih tinggi, tidak masalah itu tidak ya. Masalah. Tetap di jalan yang benar, tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Nah, dan yang ketiga, kita juga boleh berharap atau berdoa dengan usia yang panjang. Oh iya ya. Jadi untuk mencapai usia panjang itu bukan dengan doa saja, Bu. Iya. Tapi kita juga harus kontrol apa yang masuk di dalam, sehingga badan kita sehat. Kita juga harus olahraga. Oke. Berarti itu ada termasuk makanan gitu ya. Iya, Karena kan dalam agama Buddha itu ada beberapa makanan gitu ya. Iya. Berarti makanan itu termasuk hal-hal yang bisa mensupport umur panjang. Iya. Tidak hanya doa, karena doa mungkin ya, tidak hanya karena doa saja, tapi harus dengan usaha, makan yang sehat, hidup yang sehat, olahraga. Itu yang harus dijaga juga, Bu. Mindfulness itu termasuk untuk menjaga kesehatan supaya umur panjang tidak? Bisa, Bu. Bisa ya. Karena kita menyadari hidup di saat ini. Jadi melakukan apapun yang kita lakukan, kita menyadari bahwa sadar apa yang sedang saya lakukan, apa yang sedang saya kerjakan. Apakah yang saya lakukan ini baik atau buruk, kita sudah tahu, Bu. Jadi kita berusaha melakukan yang terbaik untuk diri kita dan orang lain dan orang di sekitar kita. Oke, setelah kita boleh berdoa untuk umur panjang, selanjutnya? Nah, jadi jika nanti kita meninggal, jadi kita apakah kita boleh berdoa atau keluarga kita berdoa bahwa kita dilahirkan ke alam yang lebih baik? Boleh, Bu. Boleh juga ya. Tapi keluarga yang ditinggalkan harus juga melakukan kebajikan-kebajikan. Kebajikan yang untuk dilimpah jasakan kepada yang orang tuanya atau keluarganya. Ya, itu tujuannya supaya keluarganya terdorong gitu ya. Mendorong mereka bisa mencapai alam yang lebih tinggi atau alam surga. Karena ini belum ngomongin nibbana berarti ya. Tapi tidak masalah. Yang penting manusia ini sudah mencapai alam surga, itu berarti perbuatannya sudah lebih baik lagi, baik lagi. Kemudian saya masih penasaran di apa namanya 4 hal ini, apakah kalau manusia sudah melakukan apa namanya berdoa untuk 4 hal tadi ya, pertama apa tadi? Semoga saya menjadi kaya, gitu kan. Kemudian yang kedua, semoga saya mengumpulkan kekayaan saya dengan baik. Ketiga, semoga umur panjang. Keempat, sehat, sempat menjadi lahir di alam surga. Ini berdoa seperti ini, apakah hanya untuk diri sendiri atau kita juga bisa untuk orang lain? Berdoa seperti ini bisa untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Tapi teman-teman, untuk mendapatkan doa itu salah satunya kita juga harus bersikap mempunyai pelayanan, berbuat kebajikan kepada orang sekitar, juga berlatih. Kita juga harus berbuat baik, berpikiran positif yang nanti mendorong kita sehingga apa yang kita doakan, yang kita inginkan itu dapat tercapai. Jadi ada sesuatu yang harus kita kerjakan juga. Kita harus berlatih juga untuk diri sendiri. Jadi intinya kita juga ingin mencapai surga, orang lain juga bisa mencapai surga. Dan selanjutnya Ibu, kita masih tetap mengatakan tentang umat awam dulu ya Bu ya. Dalam hal ini apakah agama Buddha dapat mendapatkan tujuan atau mencapai tujuan hidup di dunia ini seperti cara mencapai kekayaan yang baru saja Ibu ceritakan tadi? Ya, gini Bu, kita punya kekayaan itu kita boleh kumpulkan, tapi ada cara-caranya. Yang diantaranya adalah kita harus bekerja keras dan jujur. Di mana Buddha mengajarkan bahwa kita harus mengumpulkan kekayaan, perlu kerja keras. Dan usaha kita, mata pencarian kita tidak merugikan orang lain ataupun merugikan diri sendiri. Kita nggak boleh ada penipuan, jual obat-obat yang merugikan orang lain. Kita juga nggak boleh jual racun-racun. Yang bisa membunuh makhluk atau orang lain ya. Atau kegiatan yang melanggar etika. Yang kedua, hidup sederhana dan bijaksana, Bu. Yang pertama dulu, Bu. Tadi kan usaha yang keras gitu ya, Bu. Banyak orang yang mengatakan saya sudah usaha keras, tapi saya belum bisa menjadi kaya. Tapi setelah kita perhatikan ternyata usaha keras
mereka dengan usaha keras yang dimaksudkan di sini itu beda. Seperti gini, kadang ada orang, Ibu pernah dengar nggak? Ah, terlalu siang berarti saya nggak usah kerja lah, kesiangan, udah terlambat. Kemudian terlalu sore kan orang lain mau pulang. Jadi ya udahlah, nggak usah datang. Terlalu malam-malam kan saatnya untuk tidur. Jadi akhirnya menunda waktu, dan kalau ini tidak sukses, dia apa yang harus dikerjakan sesuai dengan yang Ibu ceritakan tadi. Jadi kita ingin sukses, terlebih dahulu kita harus punya keinginan. Kan jika adanya keinginan, kita baru punya tekad, kita baru termotivasi untuk melakukan hal yang kita inginkan itu. Jadi harus ada tekadnya, ada motivasi ya. Ada keinginan dulu yang pertama. Dengan karena kita mau, kita menginginkannya, kita mencari informasi, lantas kita mencari upaya bagaimana mendapatkannya. Dengan mencari, otomatis kita harus konsisten. Jangan hari ini cari, besoknya tidur. Terus di samping itu juga nggak boleh gini, Bu ya. Saya kan lulusan ini, berarti saya harus kerja yang seperti ini. Sementara nggak boleh kayak gitu ya? Iya, jadi kita harus punya keinginan, lantas kita melakukan dulu, lantas kita konsisten. Setelah konsisten, apa yang kita lakukan juga harus penuh dengan kebijaksanaan. Karena seperti tadi Ibu bilang, oh saya bangun kesiangan, saya bangun kesorean, saya mau mulai tanggung dan sebagainya. Itu dia kurang bijak dan kurang kemauan. Jadi kalau orang punya kemauan, biasanya tekadnya lebih bulat, motivasinya lebih bagus, sehingga pencapaiannya tuh lebih baik. Karena konsisten itu. Di sini dulu ya Bu ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi, tapi kita akan jeda yang berikut ini. Saudara pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, masih bersama saya Duyanti dalam acara Mimbar Agama Buddha bersama narasumber kita Upasika Sakya Wimala Dewi Feni SPD, dan dengan tema tujuan hidup. Bu tadi sudah menerangkan dan sekarang tinggal dilanjutkan. Oke, jadi kita juga harus hidup sederhana dan bijaksana. Buddha mengajukan hidup kita sesuai dengan kemampuan kita. Jangan mengharapkan sesuatu yang di luar kemampuan kita, sesuatu yang tidak mungkin. Lantas pengeluaran kita juga jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jadi nggak boleh terlalu boros itu ya. Jadi kita dengan pendapatan kita sebulannya berapa, kita menghabiskan sekian persen untuk kehidupan, sekian persen untuk nabung, sekian persen untuk kebajikan. Berarti harus diatur ya supaya nggak terlalu boros. Lantas kita juga harus bisa berbagi dan berdana, Bu. Jadi dari penghasilan yang kita terima, kita berupaya untuk mensisakan untuk berbuat kebajikan. Karena dengan terus berbuat kebajikan, dengan terus berbagi tidak akan mengurangi apa yang akan kita terima nanti. Dengan berbagi kita akan mendapatkan lebih. Dengan berbuat dan menolong orang lain, kita akan mendapatkan jalan yang lebih mudah. Tapi ada beberapa orang yang mengatakan bahwa saya kan tidak punya uang. Sebenarnya berbagi itu apakah harus banyak atau sedikit? Apakah harus dengan uang atau dengan cara lain bisa? Kita berbagi atau berbuat kebajikan itu tidak harus semata-mata dengan uang, tapi kita bisa meluangkan waktu kita, tenaga kita bantu di kegiatan sosial misalnya di wihara. Kita juga bisa memberikan ide-ide untuk wihara, untuk kemajuan dari sebuah organisasi Buddhis. Itu juga bagus Bu. Selanjutnya? Yaitu kita juga harus meningkatkan pendidikan dan keterampilan kita. Jadi dengan adanya pendidikan yang cukup, lantas kita bisa membawa manfaat bagi orang di sekitar kita. Dengan keterampilan kita bisa mengajarkan banyak orang bagaimana memotivasi mereka untuk punya usaha lain. Misalnya untuk rumah tangga nih yang nggak kerja, tapi dia bisa usaha di rumah dengan sekarang kan ramai sekali dengan homemade. Jadi dengan usaha sendiri dan terus belajar dan beradaptasi terhadap lingkungan sehingga membawa kemajuan buat diri kita sendiri dan lingkungan kita. Lantas yang paling penting adalah kita harus menghindari keserakahan. Uang tidak pernah cukup. Nggak ada yang bilang uang saya sudah cukup. Walaupun banyak nanti pengen banyak lagi, pengen lagi pasti mau banyak lagi. Karena kita ada keserakahan, keinginan yang berlebihan. Kita itu yang harus kita hindari.
Dengan keinginan berlebihan yang harus dihindari, berarti kita berusaha lebih baik lagi. Dan kesimpulannya untuk tema kali ini yaitu tujuan hidup bagi umat awam tentunya boleh disampaikan Ibu? Boleh. Jadi sahabat pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama melakukan kebajikan yang selalu mengarahkan pikiran kita ke arah yang positif, mengembangkan kebijaksanaan atau pana, moralitas atau sila, konsentrasi atau samadhi, serta mengembangkan cinta kasih atau metta, welas asih atau karuna, dan memberikan manfaat untuk semua orang dan lingkungan di sekitar kita, sehingga semua orang yang berada di lingkungan kita mendapatkan manfaat yang baik buat kita, sehingga memberi makna pada kehidupan kita. Oke, anumodana. Terima Bu, kasih, terima kasih. Bu. Ya, ini sangat bermanfaat sekali bagi kita, terutama umat awam. Karena tujuannya tidak hanya untuk kebahagiaan kita, juga untuk kebahagiaan orang lain. Baik, terima kasih. Dan akhirnya saudara pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kita semuanya mendapatkan kebahagiaan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.